Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi'. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yakni nama asli beliau Abdurrahman, bapaknya namanya Sakhar, dia Abdurrahman bin Sakhar. Beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Namun hadis yang beliau hafalkan itu mencapai 6.200-an hadis, di mana beliau ranking pertama sahabat Nabi dari 124.000 sahabat. Itu beliau yang penghafal terbaik. Padahal cuma 3 tahun ngaji, cuma hafalannya paling banyak. Kenapa bisa begitu? Padahal awalnya beliau itu tidak masuk-masuk. Orang tuh, ya wis rada tuwa. Tapi beliau atur sama Rasulullah. Ya Rasul, gimana saya hafalannya kok hilang? Ketika saya hafalkan mudah untuk hilang. Lalu isyarahnya beliau setiap Rasulullah duduk, setiap beliau Rasul duduk untuk mengajar, untuk menyampaikan hadis, maka beliaulah yang menempatkan, beliau yang menyiapkan tempat. Dan sorban beliau yang digelar untuk tempat duduknya Rasul, setelah dibuat duduk lalu diusapkan ke muka beliau, ke dada beliau. Dari situ beliau berkata, 1 kali saya mendengar hadis, selamanya saya tidak pernah lupa. Insyaallah, ini namanya berkah. Maka kita orang yang harus percaya dengan berkah. Berkah itu apa? Luberane kebagusan, kebaikan yang luber dari para nabi, para ulama, para wali. Kita kelahiran barokahnya, kebaikan-kebaikan beliau. Beliau meriwayatkan qala, berkata sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul, Kanjeng Rasul bersabda, mana haitukum anhu fajtanibu, apa-apa perkara yang telah aku larang untuk kalian, maka jauhilah. Di sini tidak ada kata-kata semampumu, tidak, seluruhnya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian lakukan, maka laksanakan mastata'tum, semampumu. Kalau urusan perintah semampumu, tapi kalau urusan larangan tidak bisa ditolerir. Piye carane semuanya harus dihindari. Tapi kalau urusan perintah semampumu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang menjadikan kerusakan orang-orang sebelum kalian, orang-orang dulu sebelum kamu semua, orang-orang Bani Israel, orang-orang dulu sebelum kalian rusak, hancur agamanya, rusak peradabannya, itu dikarenakan 2 hal. Hanya dikarenakan 2 hal. Yang pertama, kebanyakan tanya. Yang pertama, kakean takon tapi ora dilakoni.
istikhfafuhum ala anbiyaihim, dan pengeyelan mereka kepada para nabinya. Jadi ngeyel, kandani itu ngeyel. Kandani kon nek dina Setu Jumatan cara kene. Nah wong biyen setuan malah golek iwak. Kandani kon dina Setu Jumat jarene maune dina Minggu, jarene Setu wae. Ya wis bosan Setu di ACC karo pangeran. Di ACC sama Allah. Hari Sabtu, hari Sabtu enggak boleh buat enggak boleh buat kerja, tak boleh buat dunia. Cara kene Jumatan. Malah hari Sabtu pada pergi semua golek iwak. Mancing. Terus. Akhirnya dibusek. Akhirnya mereka semua dirubah menjadi kera. Mereka itu ada kisaran 70 ribuan itu yang jadi kedai. Maka teori Darwin mungkin nemu kedai itu kali. Nah iya. Dulu umatnya Nabi Musa itu ada yang dipusat menjadi kera. Kiradatan khasiin faj'alna nakala lima baina wa baina. Quran ini kok supaya Quran yang jelas dalam surat Al-Baqarah diterangkan bahwa sebagian dari mereka Bani Israel dirubah menjadi kera. Mesti kandhani kon dungo ada 70 kisaran, ada 70 orang, ada 70 orang yang dijak mujahadah sama Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursina. Di sana mujahadah minta sama Allah. Ternyata mereka hijabnya dibuka, aling-alingnya penghalangnya dibuka sehingga mereka mendengar kalamnya Allah, mendengar firman-Nya Allah langsung. Tapi malah tambah iman, malah lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Malah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah langsung secara nyata. Fa'akhadhathumus sayhatu fasbab. Fa'akhadhathumus sayhatu. Fa'akhadhathumus sayhatu. Lalu kemudian mereka disambar oleh petir, mati semua. Ya, artinya orang-orang dulu sebelum kalian rusaknya karena kebanyakan tanya. Kalau diperintah banyak tanya. Dan manakala sudah diputuskan oleh para pimpinan agamanya, malah ngeyel menentang. Artinya Rasul memberi isyarat, memberi wanti-wanti kepada kita. Kalau sudah Rasul berkata ini dilarang, maka tinggalkan. Kalau ini diperintah, ayo dilaksanakan semampunya, gitu. Nah sekarang Rasulullah sudah buatan cuma 6 lagi, dalam arti secara zahir sudah wafat. Maka siapa penerusnya? Ya orang-orang yang mampu mengupas daripada Al-Quran dan hadis itu sendiri yang merupakan tinggalan beliau. Dan siapa yang mampu mengupas Quran dan hadis itu, otomatis adalah para ulama yang wira'i, yang dia mempunyai ilmu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah diakui oleh dunia. Adalah para ulama as-salafus salih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka lah yang mampu, dan buku beliau itu
bisa ditemukan sampai sekarang. Susunan daripada hasil ijtihad penelitian beliau dari Al-Quran dan hadis itu yang bisa ditemukan dari sampai sekarang. Maka dari urusan tentang terkait hukum itu harus merujuk ke 4 mazhab. Manakala tidak merujuk pada 4 mazhab itu, maka tidak termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena pasti tidak akan mampu untuk menggabungnya. Karena Rasul punya sifat jawami'ul kalam. Apa itu jawami'ul kalam? Berkata sedikit tapi bermakna luas. Berkata sedikit tapi bermakna luas. Sementara kita berkata banyak, bermakna sedikit. Ya. Sudah langka orang yang ngomong sedikit tapi bermakna banyak. Seperti contoh Kanjeng Rasul itu dawuh, sebaik-baik iman, sebaik-baik Islam seseorang adalah orang yang bisa menghindari perkara yang tidak berfaedah. Ngendikannya cuma seperti itu, tapi dikupas luar biasa. Gitu. Nah, siapa yang mampu mengupas itu? Otomatis barat kelapa itu yang bisa mengupas ya tukang selumbat. Nah, orang tahu nyelumbat kok nyelumbat, malah kejojos tanane. Nah itu, maka nggak usah kakean takon di dalile, ya. Rasa kakean takon di dalile. Sampean takon karo Bu Bidan, sampean sakit, moron Pak Dokter sama Pak Bidan, Bu Bidan sama Pak Dokter. Bu, ini saya sakit ini, diperiksa sama Bu Bidan. Ini obatnya 3 hari sekali ya. Ini obat apa Bu? Dibuat dari apa? Wah, ini cara mari apa orang kan ngono. Disotek mau takon, ini cairan apa? Asalnya dari apa? Kalau dari tumbuhan apa saja kok bisa jadi begini? Mas nggak jadi orang situ mari beda. Nah, antara tabib dengan orang alim itu kemiripan. Maka wakna lijuhlika wakna lisakomika injafautat tabiba, terimalah sakitmu terus manakala kau membangkang dengan doktermu. Wakna lijuhlika injafautal mu'allimah, dan terimalah bodohmu manakala kau membangkang dengan gurumu. Jadi wis teko apik manut ngono wae. Ora usah kaget takon iki obate digawe saka apa. Orang-orang dituju yo pusing kok ana. Kok umpama sampean wudu endi dalile wudu kok iso sing ngentut bokong, kok sing diraupi muka kan gitu ya. Itu gimana coba? Tak dalile koyo umat ana. Dalile ngene. Lah carane wudu kok piye, Pak? Iki wong awam. Tanya, caranya wudu gimana? Oh, caranya wudu ini berangkat saya terangkan dulu dari dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, ya, adapun lafaz ya itu namanya munada. Alladzina itu isim mausul. Amanu itu fi'il madhi yang berarti banyak. Idza kuntum. Idza itu dzaraf. Ketika kalian mau melaksanakan sholat, maka faghsilu wujuhakum. Faghsilu itu kata kerja bentuk perintah disebut fi'il amar. Wujuhakum itu asalnya adalah wajhun. Wujuh itu bentuk jamak dari wajhun. Kesuwen rasido sholat gue. Bagian takon sing apik
teko derek. Kalau kita memang bukan kapasitas derek mawon. Toh surga disiapkan bukan untuk individu-individu, tapi siapa yang masuk surga pasti rombongan. Enak malah tinggal rombel di belakang aja. Kira-kira nonton, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.